Halo guys, di sini kita akan sama-sama belajar lagi untuk bahasa pemrograman PHP dengan AI. Lebih tepatnya itu kita belajar bahasa pemrograman PHP dibantu oleh AI. Pada video kali ini kita akan belajar membuat code sederhana, tentu saja dibantu dengan AI atau kecerdasan buatan. Sedikit tentang CRUD itu merupakan singkatan dari C-nya itu adalah create, R-nya adalah read, kemudian U-nya adalah update, kemudian D-nya adalah delete. Keempat proses tersebut merupakan sebuah proses untuk manajemen data dalam aplikasi yang akan dibuat nantinya, terutama aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan database. Dan PHP yang saya gunakan di sini adalah PHP 8.2, dan untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Untuk kalian pengguna Windows dapat menginstal XAMPP kemudian mengaktifkan Apache dan MySQL. Untuk pengguna Linux, untuk saya sendiri, saya di sini menggunakan Ubuntu 2.0 sebagai servernya di dalam WSL atau Windows Subsystem for Linux. Saya menginstal Ubuntu, kemudian saya konfigurasi di sana saya konfigurasi Apache-nya, kemudian MySQL servernya. Untuk pengguna Linux, kalian juga dapat melakukan hal tersebut. Untuk saya kurang tahu apakah di Linux itu ada aplikasi seperti XAMPP atau enggak. Tapi jika saya menggunakan Linux khususnya Ubuntu, saya pasti akan melakukan konfigurasi web server yang terlebih dahulu menggunakan Apache kemudian MySQL server. Baru di sana dapat menjalankan aplikasi webnya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat CRUD-nya. Tentu saja akan dibantu oleh AI, yaitu ChatGPT versi gratisan saja. Oke, tentu saja pertama-tama kita masukkan komennya. Buat dirimu seolah-olah seorang programmer, seorang web programmer handal dalam bahasa PHP, HTML, dan CSS. Kemudian buatlah sebuah aplikasi CRUD dalam manajemen data pengguna. Oke, kita coba dulu dengan command prompt seperti ini. Oke, kita cek dulu buat file index.php. Jadi ini isi indexnya. Kita coba bikin index. Kita pastekan, kemudian create, kemudian kita pastekan, kemudian read-nya, kita pastekan juga. Oke, dan file koneksinya kita pastekan langsung.
kemudian style.css nya kita pastekan langsung. Oke, kita coba dulu. Kita coba dulu, kita jalankan. Oke, di sini kita dapat error. Apa ini errornya? Access denied for user. Oke, errornya tersebut ada di koneksi. Oke, kita konfigurasi dulu servernya. Server namanya localhost benar, username kita sesuaikan konfigurasi kalian. Biasanya untuk yang pengguna Windows menggunakan SMPP, username-nya itu adalah root, kemudian passwordnya kosong. Karena di sini saya menggunakan Ubuntu, jadi di sini sesuai dengan konfigurasi yang saya berikan. Kemudian DB name-nya root DB. Kita coba dulu. Oke, dan sekarang now database root DB. Karena database-nya belum kita buat. Kita buat dulu database-nya dengan nama root DB. Oke, di sini apakah dia berikan query untuk membuat? Tidak ya tadi. Kita minta saja, kemudian buatkan database-nya, buatkan query database-nya. Kita coba. Oke, kita bikin dulu database-nya dengan nama rootDB kita buat. Kemudian untuk tabelnya kita copy saja. Bukan. Kok di situ salah dong. Query. Oke. Bukan SQL. Oke, kita pastikan di sini. Kemudian kita kirim. Oke, sekarang berhasil. Kalau kita cek di sini ada tabel usernya. Oke, dan tabel usernya udah berhasil. Dan sekarang kita coba, kita refresh. Oke, tidak ada pengguna. Kita coba tes untuk tambahkan pengguna baru. Kita buat data sembarang. Kita simpan. Dan ini udah berhasil. Coba kita hapus. Oke, seperti hapusnya belum berjalan dengan benar. Kemudian kita edit, dan editnya juga belum berjalan dengan benar. Jadi di sini kita baru bisa nambah. Kita coba lagi. Tanyakan pada ChatGPT yang belum hapus dan edit. Sekarang coba buatkan code untuk edit datanya. Oke, sekarang sudah dibuatnya. Update.php, kita coba buat update.php coffee code. Code lumayan. Oke, sekarang kita coba edit. Oke, nama kemudian emailnya coba kita edit, sudah sesuai. Coba kita simpan apakah berhasil. Oke, editnya sudah berhasil. Kemudian hapus.
Oke, sekarang delete-nya kita copy saja, kita tambahkan delete.php, kita copy code-nya, kita pastekan. Oke, sekarang bagaimana kalau kita hapus? Oke, data berhasil terhapus. Oke, kita coba lagi, kita tambahkan. Kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian kita edit. Kita simpan dan data berhasil tersimpan. Kemudian kita hapus, data terhapus dengan benar. Sekarang kita lihat bagaimana code-nya. Untuk halaman pertama, dia dengan otomatis menjalankan index.php. Index.php di sini menampilkan sebuah tabel, kemudian include dari read.php, yang artinya data yang di sini dia ngambil dari code read.php di sini. Kemudian untuk di sini ada sebuah link tambah pengguna baru, itu akan menuju ke create.php, akan menuju ke sini. Oke, kita cek dulu di create.php-nya. Di create.php yang di sini jika server request methodnya adalah post, maka akan menjalankan code di dalamnya. Oke, code di dalamnya ini berjalan ketika request servernya itu adalah post ke create.php ini. Itu didapat dari sini. Kalau kita cek dapat dari sini. Nah, dari form sini dari form actionnya itu atau special character server dari PHP self, artinya dari code-nya dirinya sendiri, bukan code-nya dirinya sendiri sih, dari sini maksudnya. Gimana ya? 2000 years later. Untuk code-nya dapat kalian lihat. Nah, di sini dia akan menuju create.php. Mengapa begitu? Sedangkan kita di sini tidak menuliskan menuju create.php, itu berasal dari sini. Dia akan menuju ke dirinya sendiri. Dia akan mengirimkan formulir ketika kita klik submit atau simpan kepada dirinya sendiri, yaitu adalah create.php. Nah, semisal kita isikan sembarang kan, kita simpan di sini dia type-nya email, yang berarti kita harus menampilkan add. Dan selanjutnya apa? Kita simpan, maka dia akan mengirim datanya itu ke sini, ke dirinya sendiri. Kemudian ke sini ditangkap metodenya itu adalah post. Kemudian dia akan jalankan inisialisasi variabel nama post. Variabel post nama itu berasal dari inputan dari name-nya ini adalah nama, akan masuk ke sini. Kemudian email akan masuk ke sini. Kemudian include koneksi.php, dia akan include code dari koneksi.php ini atau konfigurasi ke server MySQL-nya. Kemudian mana tadi create. Kemudian kita memerlukan query
untuk insert datanya. Insertnya untuk query-nya, insert itu adalah insert into user. Nah, ini adalah nama tabelnya, kemudian ada field dari tabelnya harus sesuai, itu adalah ID, nama, email. Karena di sini ID itu auto increment atau bisa dikatakan otomatis akan nambah satu dari data terakhir. Nah, seperti contohnya di sini ID terakhir adalah 3. Ketika kita tambahkan lagi satu data, maka dia akan menjadi 4 dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu menambahkan ID di sini, tidak perlu, biarkan saja kosong, maka akan otomatis terisi. Agar query ini terkirim ke MySQL servernya pada PHP, kita menggunakan MySQL query, koneksinya, kemudian query-nya, dan tentu saja yang terakhir adalah menutup koneksi itu sendiri. Dan di sini ada header location index yang akan meredirect kita ke halaman index secara otomatis ketika proses ini dari awal sampai sini selesai. Kita akan langsung di redirectnya ke halaman index. Dan terakhir ada execute, mengakhiri dari proses header ini sendiri. Ya, itu penjelasan dari create. Kemudian kita coba pada edit. Sebelum kita ke edit, coba kita cek dulu dari index. Di sini ada read, berarti kita mau ke read.php-nya. Nah, di sini tentu saja kita memerlukan koneksi ke database. Kemudian query untuk menampilkan semua data itu adalah select bintang form user, atau dari tabelnya bintang. Bintang ini artinya kita nampilkan semua datanya. Kemudian untuk menampilkannya di sini inisialisasi dalam variable result, ada MySQL query-nya. Untuk mengirimkan query-nya menggunakan MySQL query pada PHP, koneksinya, query-nya. Jika di sini berikutnya, jika MySQL query rows-nya dari hasil query tersebut lebih dari 0, yang artinya tentu saja artinya di sini datanya ada. Lebih dari 0 artinya kan 1 dan seterusnya, artinya ada itu datanya, akan menjalankan ulangan while. Di sini diinisialisasikan variable rows, MySQL leaf, assoc atau array asosiasi. Dan kemudian di sini ada result, hasil dari query tersebut, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel row, array, ID. Nah, ID ini adalah array dari field dari tabel tersebut, ID, nama, email, dan ini harus sesuai dari fieldnya, tidak boleh salah. Kalau kita salahkan semisal, maka dia akan error undefined array key email 1, tidak ada key-nya atau array key dari email 1. Tentu saja ini adalah email dan sini harus email. Kemudian di sini ada tabel date menuju update.php. Kita kirimkan variable ID sesuai dengan ID-nya. Di sini sama, begitu juga dengan hapus menuju hapus.php dan ID-nya sesuai dengan ID-nya. Sebelumnya kita di create sini mengirimkan data dengan method post. Nah, jika untuk update dan delete, di sini mengirimkan data dengan method get. Method get itu adalah kita mengirimkan data lewat dari URL ini.
Jadi kalau ID 3, kita cek sini ID-nya 3. Kalau kita edit maka ID-nya 3. Kalau misalkan 4, kalau kita edit ID-nya adalah 4. Jadi sesuai. Oke, sekarang kita cek dari update dulu. Update di sini code-nya lumayan panjang. Coba kita cek dulu tampilannya. Oke, sama seperti grid tadi ya, formnya dia menuju dirinya sendiri dengan metode post. Oke, di sini ada input type hidden artinya tersembunyi. Di sini value-nya itu dari kita ngambilnya dari raw ID. Kalau coba kita tampilkan, sebenarnya di sini ada sebuah text box juga seperti ini yang namanya ini adalah ID, cuma tadi hidden. Coba kita tampilkan. Nah, di sini ada 4. Kemudian berikutnya ada label nama, kemudian di sini ada input teksnya tentu saja dengan ID dan name nama, dan menampilkan rows nama, begitu juga dengan email. Kemudian rows ini dapat dari mana, nanti kita bahas di sini. Oke, kita menuju ke sini dulu. Nah, jika formnya ini kita simpan, maka dia akan menjalankan code berikut. Nah, code ini akan dijalankan seperti di sini. Jika server request method adalah post, maka ID yang di sini akan dikirimkan, akan diinisialisasikan ke variabel ID, nama juga, email juga, kemudian akan dimasukkan pada query update user set nama sesuai dengan isian kita, begitu juga dengan email. Kemudian where data yang mana mau kita update sesuai dengan ID-nya. Kemudian mengirimkan query-nya ke MySQL tentu saja. Jika dalam PHP dapat menggunakan MySQL query, koneksinya, kemudian query-nya. Jadi yang terakhir adalah kita harus menutup koneksi itu sendiri, dan kemudian jika sudah selesai proses ini akan diarahkan ke index.php. Nah, code bagian sini adalah code ketika mengirimkan data. Namun jika kita tidak mengirimkan data, maka code ini dululah yang akan terlebih dahulu diproses. Atau yang kita lihat sekarang, code ini dulu. Itu ID itu berasal dari get ID dari sini. Kemudian query-nya select bintang from user where ID berdasarkan dengan get ID yang diinisialisasikan dengan variabel ID. Kemudian variabel result ini adalah mengambil dari hasil query yang kita kirimkan, dan rows-nya dan variabel rows yang di sini adalah dari MySQL fetch assert atau array asosiatif dari query yang kita kirimkan. Dan tentu saja kita tutup koneksinya. Nah, jadi data-data yang di sini itu adalah dari database. Dan tentu saja di sini kita tidak boleh salah menuliskannya, maka akan error. Salah menuliskan artinya sama dengan field yang ada di sini. Terus bagaimana kalau kita ganti di sini jadi 1 misalnya? Tentu saja akan error. Kenapa? Karena di sini tidak ada ID yang 1, adanya 3 dan 4. 3, 4, maka akan data ini yang akan ditampilkan. Jika 3, maka data yang memiliki ID 3 yang akan ditampilkan.
Namun jika tidak ada yang sesuai, dia tentu saja akan error. Di beberapa aplikasi orang-orang ada yang mengenkripsi ID-nya ini menjadi apa gitu kan, dienkripsi, kemudian ditambahkan lagi di aplikasi menjadi sebuah ID dan akan menampilkan data. Oke, mungkin nanti lain kali kita akan coba buat aplikasi yang seperti itu. Namun kali ini kita akan membuat yang sederhana saja. Oke, begitu dari edit dan kemudian hapus, delete ini sangat sederhana. Tentu saja yang kita perlukan adalah koneksinya, kemudian get ID-nya. ID kan bisa kita lihat di pojok kiri bawah itu ada linknya, ID-nya berapa. Setelah dapat ID-nya, tentu saja query-nya adalah delete form, tabelnya tabel user, where-nya ID mana yang mau kita hapus, kemudian kita kirim ke MySQL servernya, koneksinya dan query-nya, dan tentu saja kita tutup juga koneksinya. Dan ketika berhasil, dia akan menuju index.php. Dan untuk stylenya di sini dia bikin body font family ada sensor margin 00, kemudian di sini ada container H2 tabel th td, buttonnya, kemudian button hoppernya. Di sini saya tidak terlalu expert dalam pembuatan CSS dan saya biasanya menggunakan framework untuk menghandle CSS ini, dan biasanya saya lebih fokusnya ke PHP-nya. Oke, berikutnya sepertinya udah selesai semua. 2,000 years later. Oke, sampai jumpa pada video lainnya. See you, goodbye.